Amin atas pujian pagi ini. Walaupun ada masalah, tetapi mari kita tetap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Kita memiliki gereja cabang di kota Bugyong, dan ada juga gereja cabang kami yang di luar negeri seperti Filipina, Bali, Kanada juga sedang beribadah bersama-sama, Selandia Baru, di Taiwan juga. Jadi mari kita beribadah bersama-sama, mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara, mari kita menjadi orang yang mendamaikan. Firman hari ini berjudul Pilihan yang Menguntungkan Injil. Kitab Filemon yang kita akan melihat hari ini, ini bukan surat resmi yang Paulus kirimkan kepada jemaat secara resmi, melainkan surat pribadi yang ditujukan kepada Filemon. Surat ini disebut sebagai surat penjara, surat-surat dari penjara, karena ditulis oleh Paulus ketika ia berada di penjara Roma. Total ada 25 ayat, dan ini surat-surat dari penjaranya Paulus yang paling pendek. Kalau saudara bacanya secara cepat, bisa saja baca dalam 1 menit. Tapi dalam kitab yang sangat pendek ini, kita bisa melihat betapa besarnya kemampuan Injil. Kitab Filemon ditulis pada waktu yang sama dengan kitab Kolose. Pada masa itu, Paulus memang ditahan di Roma, tetapi ia berada dalam status tahanan Roma. Hal ini memungkinkan Paulus untuk memberitakan Injil dengan relatif lebih bebas. Dan pada saat itulah dia bertemu dengan Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari Kolose. Onesimus ini telah mencuri harta milik tuannya yang bernama Filemon dan pergi ke Roma, ibu kota kekaisaran saat itu, di mana itu kota terbesar, dengan tujuan untuk memulai hidup baru dengan harta yang dia sudah curi. Kita tidak tahu bagaimana Onesimus ini bertemu dengan Paulus, tapi melalui Paulus ia telah menerima Injil dari Yesus Kristus dan penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitannya, sehingga dia telah berubah. Di dalam Yesus Kristus, dia diperbaharui sebagai ciptaan baru. Dan kalau kita melihat ayat 12 di sana, Paulus memanggil Onesimus ini sebagai buah hatiku. Sampai segitunya, Onesimus ini menjadi teman sekerja yang dipercayai oleh Paulus. Jadi buah hatiku ini memiliki arti itu bagai jantung. Jadi kita bisa melihat Rasul Paulus begitu menyayangi Onesimus seperti jantungnya dia sendiri. Tetapi ada hal yang masih kurang enak di dalam hatinya Paulus. Selama Rasul Paulus masih ditahan dalam penjara, dia ingin sekali untuk mendidik Onesimus. Tetapi Onesimus adalah seorang budak yang telah melarikan diri. Pada masa itu, seorang budak yang melarikan diri dan tertangkap akan dikenakan hukuman berat. Terlebih lagi, Onesimus telah mencuri harta milik tuannya, Filemon, sehingga ia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada Filemon yang adalah tuan sekaligus rekan sekerjanya.
Paulus bahkan menyuruh Onesimus sendiri yang membawa surat itu. Intisari dari apa yang Paulus sampaikan itu hanya satu. Jangan melihat Onesimus itu hanya dengan pandangan budak, dengan statusnya dia sebagai budak. Dan sekarang kita harus memandang Onesimus itu sebagai keluarga baru kita, keluarga rohani kita, dengan status yang baru. Jadi surat Paulus memiliki isi di mana pandanglah Onesimus dengan pandangan yang baru. Jadi dengan kasih penyaliban Yesus Kristus, kita harus memaafkan dia dan menerima dia berlandasan Injil. Jadi kita harus memilih hal yang lebih menguntungkan pada Injil. Jadi di dalam masalah dan juga peristiwa, kita harus memilih hal yang dapat menguntungkan Injil. Di dalam Injil itu ada kemampuan yang begitu luar biasa. Jadi memang itu kelihatannya gampang untuk memilih, tapi sebenarnya kalau kita sendiri yang menghadapi soal seperti itu, pasti susah untuk memilih. Pasti kita lebih mementingkan apakah ini menguntungkan bagi aku atau tidak. Itulah sifat dasar manusia. Tetapi kalau Filemon berbeda. Dia menerima apa yang diminta oleh Rasul Paulus dan dia menerima Onesimus apa adanya. Ini hal yang luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana rasanya memiliki budak dan juga budak yang sudah mencuri harta kita, sehingga kita tidak bisa merasakan persis apa yang dirasakan oleh Filemon. Pada masa itu, budak itu bukan manusia lagi, itu dianggap sebagai barang. Ini bukan penerimaan yang biasa, ini susah sekali dilakukan. Tapi Filemon menerimanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi hasilnya ada satu pekerja Tuhan yang begitu penting telah dibangun untuk gerakan Injil jemaat mula-mula pada saat itu. Apakah ini menguntungkan Injil atau apakah ini menguntungkan gereja? Jadi pada saat kita memilih sesuatu, kita harus memikirkan apakah ini akan menguntungkan Injil dalam hidup aku? Apakah ini akan menguntungkan pelayanan aku? Ini menguntungkan gereja aku yang telah dibangun oleh Tuhan Allah? Jadi saya berharap saudara hari ini bisa menjadi Filemon rohani. Dimanapun saudara berada, siapapun saudara bertemu, saudara jadikan itu sebagai kehidupan beriman yang sejati. Subjudul pertama adalah kehidupan yang memberi sukacita dan penghiburan. Kalau ayat 1 dan 2, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini ada namanya 3 orang, yaitu teman sekerja, yaitu Filemon, dan ada saudara perempuan yang bernama Apfia, dan teman seperjuangannya Arkipus. Sebenarnya mereka bertiga adalah satu keluarga. Filemon sama Apfia itu suami istri, dan Arkipus adalah anak laki-lakinya. Dan khususnya Arkipus, dia adalah anak laki-laki yang mengambil tugas pelayanan yang sangat penting sampai disebut teman seperjuangan kita. Jadi kalau kita melihat mereka pada masa itu, gereja
Jadi sampai teman seperjuangan kita, maksudnya waktu itu kan sering terjadi peperangan, sehingga itu disebut seperti prajurit. Jadi dianggap seperti prajurit. Jadi artinya kalau dalam Alkitab Korea itu memakai kata teman prajuritku. Jadi sama seperti itu, seperti kita mengikuti peperangan dan kita mengambil aksi sebagai prajurit, kita memiliki teman sekerja itu seperti teman prajuritnya di dalam peperangan, di medan perang. Jadi kita harus melakukan peperangan rohani, bukan peperangan memakai, bukan dengan gengsi kita. Kebanyakan orang-orang ditipu oleh setan. Kalau kita melihat Kolose 4 ayat 17, Paulus mengatakan kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Pada masa itu, gereja di Kolose menghadapi pertarungan rohani yang nyata karena ajaran sesat yang mencampurkan Injil sudah masuk di dalam gereja. Para guru palsu telah menggabungkan tradisi Yudaisme dengan filsafat Yunani, terutama yang bernama Gnostisisme dan mistisisme. Pokoknya yang mistis itu yang menimbulkan kebingungan dan menjauhkan jemaat dari iman yang sejati, supaya mereka peduli pada hal-hal yang lain. Maka Paulus menyebut Arkipus sebagai teman seperjuangan kita. Jadi bersama-sama kita perjuangkan. Ketika kita menjalani kehidupan beriman, kita saling menghibur dan mendukung. Itu hal yang sangat penting. Ini sangatlah penting. Kita harus memuji satu dengan yang lain. Kalau kita melihat orang-orang Amerika, pada itu hal yang kecil, tapi mereka suka memuji. Kalau di sini ada guru-gurunya Amerika, mereka suka sekali untuk memuji anak-anak. Tapi kalau guru-guru Korea, banyak juga yang menghakimi anak-anak. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, dan lain-lain. Itu bisa membunuh anak-anak. Dan mari kita memakai kata-kata yang mendukung, yang menghibur, dan memuji. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah rekan seperjuangan yang berjuang dalam peperangan rohani bersama-sama, cara kita memandang satu sama yang lain akan berubah. Rekan seperjuangan adalah rekan yang hidup dan bertempur bersama dalam satu pasukan. Apa yang saudara lakukan jika ada masalah pada rekan seperjuangan yang ada di sebelah saudara pada saat berperang? Masa saudara membiarkan dia begitu saja? Pasti akan bersama-sama. Kita hidup dan mati pun pasti bersama-sama. Itu namanya rekan seperjuangan. Kalau rekan seperjuangan kita ditembak, pasti kita tidak mungkin kita mengatakan, kenapa kamu ditembak? Pasti kita membantu dia. Jadi sakit pun bersama-sama dan menang dalam
menang dalam peperangan pun bersama-sama. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan, kita harus saling memuji, saling mendukung. Jika kita melakukan pelayanan yang saling menganggap satu dengan yang lain sebagai teman seperjuangan, berarti ini akan menghasilkan efek sinergi yang membantu satu dengan yang lain. Dan kalau kita melihat firman hari ini, kita bisa melihat rumahnya sendiri adalah gereja. Gereja di Kolose didirikan oleh Epafras, murid dari Paulus. Filemon adalah seorang penatua atau pemimpin jemaat yang menyediakan rumahnya sendiri untuk digunakan sebagai gereja. Pada masa gereja mula-mula, tidak ada gedung gereja yang berdiri sendiri seperti sekarang. Tidak ada bentuk gedung gereja seperti gereja kita sekarang ini. Pada saat Yesus naik ke surga, 300 tahun setelah Yesus naik ke surga, baru ada gedung yang disebut gereja. Tapi sebelumnya tidak ada gedung, semuanya rumah. Jadi gereja itu sendiri, gereja adalah rumahnya orang yang percaya Yesus. Bagaimana caranya berkumpul di gedung gereja? Karena orang-orang bisa membunuh yang percaya Yesus. Jadi gereja-gereja pada masa itu berbentuk gereja rumah atau rumah misi. Jadi yang di Cina sekarang ada sampai tidak ada gereja yang terlihat di mata karena semua orang-orang Kristen dikeluarkan, dianiaya. Walau ada 100 juta orang yang ada orang Kristen di Cina. Pada saat saya memberi ajaran teologi di Beijing, saya ngajarnya itu bukannya di gedung, tetapi saya ngajarnya di dalam rumah. Karena rumahnya kan kecil kan, jadi kita memakai monitor. Karena ruangannya sangat kecil, jadi apa yang saya ajarkan itu di syuting sehingga bisa nonton juga dari monitor di ruangan lain. Jadi mereka itu mau sekali 2 jam, 3 jam. Mereka minta berjam-jam karena mereka haus akan firman Tuhan. Padahal itu pun bukan mereka langsung dengar firman dari saya karena rumahnya kecil jadi pakai monitor. Apalagi misionaris di Cina semuanya dikeluarkan. Jadi kondisi Cina itu sekarang seperti itu. Tapi masih banyak sekali gereja-gereja yang di bawah tanah, yang secara tersembunyi. Walaupun mereka dianiaya, seperti Korea Utara juga, mereka mempertaruhkan nyawa untuk percaya Yesus. Sama seperti itu, pada masa itu, pada masa Kolose juga sama. Mereka tidak boleh memperlihatkan statusnya sebagai orang Kristen. Jadi pada masa itu mereka memakai tanda bentuk ikan. Kalau kita memberi tanda bentuk ikan itu, artinya dia percaya Yesus. Dan kalau kita melihat, Paulus melayani 3 tahun di Efesus, mungkin pada saat itu Filemon menerima Injil. Dan Kisah Para Rasul 19 ayat 10 dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Jadi menurut pendapat para teolog, Filemon yang pada saat itu adalah seorang pebisnis di Kolose menerima Injilnya itu di kota Efesus pada saat itu.
Dan pada saat Paulus menyebut Filemon, dia menyebutnya itu sebagai kekasih teman sekerja kami. Jadi Filemon adalah teman sekerja yang dikasihi seperti sebutan bagi Paulusnya. Dan kalau kita melihat ayat 4-7, kita bisa melihat betapa besarnya perannya Filemon di gereja Kolose. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang akan baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Apakah saudara bisa merasakan bagaimana hati Paulus terhadap Filemon? Jadi, Filemon adalah orang yang selalu didoakan oleh Rasul Paulus. Jadi, dari sana kita bisa memperkirakan bagaimana kehidupannya Filemon. Dia adalah seorang teladan yang percaya Yesus. Dia adalah model, contoh yang baik. Bukan hanya hatinya dia terhadap Yesus, tetapi juga tindakannya dia yang mengasihi jemaatnya dengan kasih dan iman. Sehingga jemaat di gereja Kolose merasa damai di dalam gerejanya. Jadi satu pengurus gereja atau majelis gereja itu begitu penting seperti peran yang dilakukan oleh Filemon. Jadi majelis gereja itu berperan sebagai peacemaker, pembuat damai. Jadi saudara harus menjadi peacemaker, pembuat damai, dimanapun saudara berada, di dalam keluarga dan juga di gereja. Berarti kita yang harus mengorbankan diri. Saya orangnya tidak suka untuk bertengkar. Saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun sepanjang hidup saya. Itu juga anugerah Tuhan. Selama 7 tahun saya melayani di penjara, saya selalu mengatakan bahwa saya juga orang yang suka olahraga dan belajar taekwondo bertahun-tahun. Dan saya orangnya memang wajahnya kelihatan sekali untuk suka bertengkar. Tapi saya tidak pernah mengajak orang bertengkar. Pertama, Tuhan yang melarang saya untuk bertengkar. Jadi orang yang mendamaikan siapapun kita bertemu dan dimanapun kita berada, kita yang membawa damai. Bagaimana caranya kita bisa bersatu kalau kita merasa sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain? Dan pada saat itu, Filemon membantu banyak jemaat yang lain yang sedang memiliki masalah secara finansial. Jadi bagaimana hatinya Rasul Paulus yang mendengarkan bagaimana pelayanannya Filemon? Saya juga hatinya begitu bergembira pada saat mendengarkan apa yang dilakukan oleh para majelis gereja. Jemaat yang menerima Injil melalui dirinya telah mengalami pertumbuhan iman dan memberi hidup yang memberi pengaruh secara rohani. Pasti itu yang akan membuat hati hamba Tuhan itu menjadi sangat bersukacita. Kalau kita melihat 3 Yohanes 1 ayat 3-4 di sana, Rasul
Yohanes dia berkeliling untuk melakukan pelayanan dan pada saat itu Gaius yang begitu melayani dengan baik. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sebenarnya apa kebahagiaan terbesar bagi semua hamba Tuhan? Yaitu orang yang memberi pengaruh baik untuk Injil. Jadi saya pun paling bersuka cita pada saat mendengarkan kabar ini. Bagaimana jemaatnya memegang firman Tuhan pada hari Minggu dan mendapatkan jawaban doanya dari firman itu di ladang. Jadi dalam kondisi yang sangat susah secara sinode dan gereja dan lain-lain, kita mau berperang secara rohani supaya bisa memulihkan. Dan Tuhan akan memberi anugerah yang lebih besar lagi, yang lebih menakjubkan lagi pada tahun baru. Khususnya untuk ibadah muda-mudi setiap hari Sabtu mereka pergi ke ladang dan menginjil di sana. Dan ini yang membuat jemaatnya bersuka cita. Ada jemaat yang membantu hamba Tuhan, yang membantu pendeta dengan doa. Dan juga ada jemaat yang harus didoakan oleh pendeta. Kalau kita melihat Filemon, dia adalah peran yang begitu begitu menyenangkan hati hamba Tuhan. Tapi ada juga orang yang mau nggak mau harus didoakan pendeta karena membuat banyak masalah. Sebenarnya tidak gampang untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki hati yang murni untuk melayani Tuhan. Kan saya sepanjang hidup orang Kristen dan juga melihat banyak hal, suka dan duka. Jadi gereja Yewon adalah sebuah mahakarya yang dibuat oleh Tuhan. Jadi saya berharap saudara bisa menjadi Filemon rohani pada zaman ini. Subjudul kedua adalah kehidupan yang memberi kasih dan permintaan maaf. Ayat 8-10, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi Rasul Paulus itu walaupun dipenjarakan di Roma, tetapi dia memiliki buah dari pelayanannya, yaitu Onesimus. Jadi Onesimus itu tadinya tidak berbuah, tetapi dia sudah menjadi anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Sampai Rasul Paulus yang menjamin. Sehingga dia mengatakan bahwa Onesimus itu tidak bisa melayani Tuhan kalau masih memiliki kesalahpahaman yang dimiliki oleh orang-orang. Karena pada masa itu, kalau ada budak yang sudah melarikan diri,
dan dia sudah berada di tempat lain, berarti itu harus dikembalikan kepada tuannya. Jadi nyawanya seorang budak itu ditentukan oleh tuan miliknya. Apalagi budak yang sudah melarikan diri, mereka pasti akan dihukum mati. Maka Rasul Paulus mengatakan memang Filemon memang bukan orang seperti itu, tetapi dia menulis suratnya secara hati-hati. Di ayat 8, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Dan kalau kita melihat ayat 16, di sana dikatakan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kekasih. Dan walau jika ada Onesimus yang merugikannya secara harta, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku yang menggantikan semuanya. Jadi Filemon memiliki hak untuk bisa membunuh Onesimus dan juga menghidupkan Onesimus. Maka dari itu Rasul Paulus meminta tolong kepada Filemon untuk tetap membiarkan Onesimus hidup dan melayani Tuhan. Tapi kalau di dalam Alkitab, di sana kita tidak tahu bagaimana jawaban dari Filemon itu, tetapi kita bisa baca dari surat yang ditulis oleh Ignatius, yaitu seorang martir. Di sana dikatakan bahwa Onesimus melayaninya sebagai majelis gereja di Efesus. Dan Onesimus ini memiliki arti nama orang yang menguntungkan. Itu biasanya diberi namanya itu kepada budak, tetapi yang memiliki arti harus menguntungkan tuan rumahnya. Tetapi setelah Onesimus menerima Injil, dia menjadi orang yang menguntungkan Yesus Kristus, orang yang menguntungkan Injil. Jadi pada saat kita menghancurkan semua benteng-benteng dan juga semua kesalahpahaman kita yang ada dalam hati kita, berarti Yesus Kristus yang memiliki kasih, itu yang akan membawa kita berubah. Kesimpulannya adalah, dalam bahasa Korea ada ungkapan rumah tangga bubuk kacang kedelai. Ini merujuk pada sebuah rumah tangga yang kacau balau, di mana perselisihan itu tidak pernah berhenti. Jadi ada banyak jenis bubuk seperti bubuk beras, bubuk gandum, dan bubuk jagung. Tetapi mengapa justru bubuk kacang kedelai yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang tidak bersatu? Bubuk-bubuk biji-bijian lain seperti bubuk beras atau bubuk gandum akan menyatu dengan baik saat diuleni dengan air, sehingga bisa dibuat menjadi kue beras atau tok gitu, kayak seperti roti. Namun, bubuk kacang kedelai tidak bisa menyatu dan malah menyebar tercerai-berai. Apalagi yang beras ketan, yang terbuat dari beras ketan ini akan saling menempel meskipun tidak dipersatukan. Jadi karena terlalu lengket, jadi ketan ini bahkan dilapisi dengan bubuk kacang kedelai yang tidak mudah menempel untuk membuat injelmi. Injelmi itu kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang kedelai. Mengapa tiba-tiba saya membicarakan tentang bubuk kacang kedelai dan beras ketan ini? Supaya saya berharap agar komunitas gereja Yewon tidak menjadi komunitas bubuk kacang kedelai, melainkan menjadi komunitas beras ketan. Saya
ingin kita menjadi satu seperti 찰떡, kayak seperti roti beras ketan. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih karena gereja Jemaat Yewon sedang hidup dengan begitu banyak luka dan juga masalah yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi biarlah kami pun dapat diubah oleh-Mu seperti Onesimus yang menguntungkan dan menyenangkan Engkau. Sehingga kami bisa menjadi komunitas yang menjadi selalu satu seperti beras ketan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.